Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Hori Ali dengan NIM 24010200044. Saya di sini akan menjelaskan tugas PDP tentang materi fungsi. Baik, pertama, pengertian fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi dalam bahasa C++ adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memudahkan pengembangan program dengan cara yaitu mengurangi pengulangan kode, membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, mempermudah debugging dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, jenis fungsi yaitu ada satu, fungsi tanpa parameter. Fungsi ini tidak menerima masukan dalam program utama dan hanya melakukan tugas tertentu. Kedua, fungsi dengan parameter. Fungsi ini menerima masukan berupa nilai atau variabel untuk diproses. Yang ketiga, fungsi dengan nilai balikan. Fungsi ini mengembalikan hasil setelah selesai menjalankan tugasnya. Biasanya digunakan untuk menghitung atau memproses data. Keempat, fungsi void. Fungsi void ini tidak memiliki nilai balikan. Biasanya digunakan untuk menampilkan data atau menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan hasil. Yang kelima, fungsi rekursif. Fungsi ini yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara berulang hingga mencapai kondisi tertentu berbasis kasus. Keuntungan menggunakan fungsi. Keuntungan menggunakan fungsi yaitu yang pertama, penggunaan ulang. Fungsi yang sama dapat digunakan di berbagai program tanpa perlu menulis ulang kode. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang sama dalam berbagai program tanpa harus menggunakan menulis kode yang lainnya. Yang kedua adalah program modularitas atau program dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Yang ketiga, efisiensi. Fungsi membantu mengurai pengulangan kode sehingga membuat program lebih ringkas. Jadi fungsi ini mengurangi pengulangan kode sehingga kita membuat programnya lebih ringkas, lebih singkat. Ketiga, kemudahan debugging. Jika terjadi kesalahan, cukup memberikan fungsi tertentu tanpa mempengaruhi keseluruhan program. Jadi ketika program yang kita buat itu error, kita cuma bisa lihat dari fungsinya. Fungsi apa yang salah, fungsi apa yang membuat error, berarti kita rubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang pertama yaitu tentang profil mahasiswa. Pertama, seperti biasanya kita tuliskan include username, using namespace std, dan terus selanjutnya saya menentukan jenis fungsi dari nama, NIM, jenis kelamin, asal kampus, jurusan dengan tipe data string, dan semester, target IPK itu dengan tipe data integer. Terus setelah itu saya menggunakan fungsi void profile. Di fungsi void profile ini ada cout, masukkan nama, terus get length. Kenapa saya menggunakan get length? Agar pengguna bisa memasukkan namanya dengan menggunakan spasi. Nanti di sini pengguna masukkan namanya. Di bawahnya ada cout, masukkan NIM, pengguna masukkan NIM-nya. Terus ada masukkan jenis kelamin pria atau wanita. Saya juga menggunakan get length karena biar bisa menggunakan spasinya. Setelah itu ada pengguna memasukkan jenis kelaminnya. Di bawahnya ada checkout, masukkan asal kampus. Maka pengguna akan memasukkan asal kampusnya. Di bawahnya ada checkout biodata pribadi, checkout nama, checkout NIM, checkout jenis kelamin, dan terakhir ada checkout asal kampus. Dia seterusnya ada fungsi void mahasiswa. Di void mahasiswa ini ada checkout, masukkan jurusan. Maka
pengguna akan memasukkan jurusannya seperti jurusan teknik elektro, teknik TI, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada masukkan sign-out, masukkan semester. Di sini sign in semester. Sign-out-nya itu masukkan target IPK. IPK saya menggunakan di sini 1, 2, 3 atau 4. Maka sign in-nya atau output-nya keluar target IPK. Di sini ada sikotnya itu sikot informasi mahasiswa, jurusan, semester, dan target IPK. Dan di sini terakhir ada inmen atau fungsi utamanya. Fungsi utama ini akan mengeluarkan berupa profil yang tadi yang di atas seperti nama, NIM, dan seterusnya. Dan di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini fungsi mahasiswa ini akan mengeluarkan mahasiswa, yaitu berupa masukan jurusan, masukan semester, dan masukan target IPK. Dan terakhir ada return all, yaitu return all itu fungsinya untuk mengakhiri sebuah program. Mari kita coba untuk merun program ini. Apakah berhasil? Nah, di sini program meminta kita memasukkan nama. Contohnya saya menulis di sini program meminta kita memasukkan nama, maka saya coba memasukkan nama Ardi, lalu masukkan NIM 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya, enter, masukkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini saya sudah menggunakan sudah menentukannya itu pria atau wanita. Jadi kita tulis saja misalnya kami pria, enter, masukkan asal kampus misalnya Umrah, masukkan jurusan misalnya TI, masukkan semester 1, masukkan IPK target, misalkan kita masuk 4. Nah, selesai program pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program berupa tentang perhitungan. Di sini seperti biasa kita tuliskan include, using name tag, dan seterusnya. Masukkan integer, tambah. Masukkan fungsinya itu in tambah, yaitu in A, in B, in C. Habis itu in kurang, misalnya kita pengoperasiannya itu bentuk pengurangan atau double bagi, in kali, dan in main. Nih, jika kita masuk di sini di double di fungsi double bagi ini, cout itu error apabila pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jadi ketika pengguna memasukkan pembagiannya itu dan 0, maka terjadi error karena tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya menggunakan do. Kenapa do? Karena dia pengulangan. Di sini ada cout, masukkan bilangan pertama. Jadi nantinya pengguna akan memasukkan bilangan pertama. Di sini masukkan bilangan kedua, maka pengguna juga akan memasukkan bilangan kedua. Cout masukkan bilangan ketiga, pengguna juga akan memasukkan bilangan ketiga. Nah, di sini ada cout ingin memilih program yang mana. Jadi program yang mana nantinya akan dipilih oleh si pengguna ini. Misalkan jika dia memilih program pertama, maka itu berupa operasinya itu berupa penjumlahan. Jika memilih pilihan yang kedua, maka program akan menggunakan pengoperasian pengurangan. Jika dia memilih pilihan ketiga, maka operasinya itu bentuk perkalian. Keempat, jika dia memilih pilihan keempat, maka operasinya itu bentuk pembagian. Sedangkan jika pilih bagian 5, maka akan muncul gak jadi deh pakai program ini gitu. Ini if pilihan
cout-nya, yaitu hasil penjumlahan. Nih, di sini saya membuat while. While itu pilihannya sama dengan 5. Jadi apabila pengguna itu tidak menuliskan 5, maka program ini akan terus berulang terusnya, karena kan tadi menggunakan 2, jadi pengulangan. Tapi jika pengguna memilih pilihan 5, maka program ini akan memunculkan yang tadi, jadi memunculkan pilihan yaitu nggak jadi pilih program ini gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang ketiga, yaitu berupa menghitung luas keliling sebuah bangunan. Pertama, seperti biasa, menuliskan include, username, paste. Nah, ini menggunakan fungsi tipe data, yaitu berupa integer, karena kita menggunakan luas. Jadi nanti di sini juga tipe datanya itu kita menggunakan link. Nah, nanti berupa angka. Di sini ada checkout, masukkan panjang sisi kubus, karena kita di sini menghitung panjang sisi kubus. Jadi nanti pengguna akan memasukkan panjang kubus itu berapa. Di bawahnya ada checkout-nya, luas permukaan kubus. Jadi nanti pengguna akan memasukkan luas permukaan kubus. Terakhir itu keliling kubus. Dan yang terakhir ini ada retonal, maka program akan berhenti. Kita coba masuk program ini. Nah, di sini cout-nya itu kita diminta untuk memasukkan panjang kubus, panjang sisi kubus. Misalkan kita masukkan 5. Terus maka keliling kubusnya itu berupa 60. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan yang keempat, yaitu berbentuk bintang. Di sini saya menggunakan fungsi void bernama bintang. Dan di sini saya menggunakan tipe data for. For itu pengulangan. Jadi jika in integer, tipe data in itu sama dengan 1 dan kecil dari n, jadi jika kita menuliskan n-nya itu 7, maka ini akan terus berulang, terus bertambah menjadi sampai dia berhasilkan 7. Jadi apabila kita menuliskan i misalkan kita tulis nanti dia sama dengan 1, maka dia akan terus berulang sampai n-nya ini misalkan kita kelas 7, maka i ini akan terus berulang pengulangannya sampai dia sampai dengan 7, karena n-nya itu 7. Dan pengeluarannya itu yang tampilan yang akan ditampilkan itu bintang, karena di sini kita menggunakan fungsi void bernama bintang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.